memasak ikan hasil pancingan ade yang lumayan besar. Jadi ada aku tuh tadi mancing dan dapat ikan yang lumayan besar. Makanya itu aku semangat banget pengen aku masak gulai. Kalau biasanya tuh aku masak ikan tuh cuma aku goreng, kali ini aku mau masak yang berkuah. Soalnya di tempat aku tuh lagi musim hujan, jadi kayaknya tuh enak makan yang berkuah-kuah. Karena aku itu takut nggak bisa BAB, jadi sayur gulainya mau aku campurin dengan bayam Brazil. Setelah selesai metik sayuran di samping rumah, kemudian aku langsung lanjut ke depan rumah buat nyuci sayur, tahu, pepaya sama ikan. Pokoknya di sini tuh aku emang sengaja nyuci sayuran, ikan dan pepaya di depan rumah ya guys. Soalnya biar teman-teman Nyale itu nggak bosan melihat wastafel sama keran air yang itu-itu aja. Selain itu aku juga paling suka kalau cuci-cucian di depan rumah ini ya guys. Soalnya rasanya tuh lebih sejuk dan lebih enak aja. Tapi minusnya itu karena rumahku tuh di samping jalan raya, jadi kadang tuh suka malu kalau dilihat orang lewat. Jadi tadi tuh pas aku lagi masang kamera buat aku ngerekam diri aku, ada yang lewat dan bilang, "Halo guys, halo bunda, halo apalah itu." Jadi orang itu lewat sambil ngeledek aku ya guys, padahal aku tuh nggak kenal siapa dia. Jangan bikin aku heran tuh kenapa sih di tahun yang sekarang ini, tahun 2025 masih ada orang yang seperti itu. Padahal aku itu tidak merugikan mereka dan pakaianku juga tertutup. Apa karena di tempatku itu belum lumrahnya ya guys, makanya masih banyak orang yang seperti itu. Bahkan saking uniknya di tempat kami itu, kalau ada yang beli iPhone itu sering digibahin. Katanya kalau beli iPhone itu cuma untuk gaya-gayaan dan untuk ajang pamer. Padahal tidak semua orang tuh seperti itu, terutama untuk kami ini para MUA. iPhone tuh sangat berguna ya guys, soalnya untuk penunjang pekerjaan kami. Soalnya kamera iPhone tuh lumayan stabil ya guys kalau untuk ngambil video. Jadi menurut aku itu beli iPhone adalah solusi paling tepat kalau kita belum punya uang buat beli kamera. Oke lanjut, jadi setelah aku mencuci pepaya, tahu sama sayurnya, kemudian aku lanjut mencuci ikannya. Di sini aku agak kesusahan ya guys, soalnya ikannya itu lumayan keras sisiknya. Setelah selesai membersihkan ikannya, kemudian aku lanjut bikin api. Nah ini dia part yang paling susah menurut aku, yaitu nyalain api di tungku. Dan pada akhirnya aku ternyata bisa juga bikin api dengan benar tanpa menggunakan plastik dan juga tanpa oli bekas. Dan di sini aku tidak menggunakan wajan, tapi aku menggunakan gerabah dari tanah liat. Pokoknya masak-masakan kali ini aku tuh mau menggunakan gerabah biar rasanya tuh lebih nikmat dan enak. Karena aku itu mau bikin gulai yang agak pedas, makanya itu aku rebus dulu cabai kering. Kenapa tidak menggunakan cabai basah, malah pakai cabai kering? Jadi cabai ini adalah cabai tahun kemarin yang kami awetkan buat kami jadikan stok apabila harga cabai di pasar itu lagi mahal. Jadi saat kami itu lagi nanam cabai dan belum berbuah dan harga di pasar itu lagi melambung tinggi, kami tetap bisa makan pedas karena kami punya stok cabai kering. Karena cabai keringnya itu udah matang, kemudian aku ulek bersama bumbu-bumbu yang lain seperti merica, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, dan yang lain-lain. Dan jangan lupa kita masukkan bumbu aromatiknya seperti lengkuas, serai, daun jeruk, dan daun salam. Setelah bumbunya matang, jangan lupa kita masukkan air dan tahu. Untuk bumbunya kita hanya menggunakan gula merah, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Kemudian aduk dan tutup tahunya dan biarkan airnya menyusut dan meresap. Setelah airnya menyusut, kemudian kita masukkan ikannya dan tambahkan sedikit air. Soalnya kalau aku masukkan semuanya secara bersamaan, takutnya nanti ikannya acur mumur. Karena tahu itu kan teksturnya lebih keras dibandingkan ikan. Dan tips ini dilakukan agar mengurangi rasa asam pada tahu, makanya aku tadi tambahkan gula yang agak banyakan. Setelah tahu dan ikannya matang, kemudian aku lanjut tambahkan bayam Brazil di akhir. Kemudian aku aduk dan tutup gerabahnya dan aku diamkan selama beberapa menit biar matang. Dan kebetulan hujan hari ini tuh nggak reda-reda ya guys, dari tadi siang sampai sore itu nggak berhenti. Makanya suhu udara di tempat aku tuh lagi dingin-dinginnya ya guys, soalnya hujan itu nggak reda-reda. Tapi di sini aku tuh sama sekali nggak kedinginan. Soalnya api di tungku ini cukup untuk menghangatkan tubuh aku. Dan kira-kira seperti inilah pemandangan di sekitar dapur baru aku ya guys. Gimana, menarik tidak? Jadi cabai di bawah itu adalah tanaman punya kakak sepupu aku ya guys. Gimana, cukup lebat kan buahnya? Jadi dulu itu Gunung Sindur dan Gunung Sumbing itu terlihat dari sini ya guys, tapi sekarang itu udah gak kelihatan lagi, soalnya udah ketutup sama pohon nangka sama pohon pisang. Di sisi lain juga ada bapak aku yang lagi ngasih pakan ayam-ayamnya. Jadi hari ini tuh bapak aku ngasih pakan ayamnya pakai singkong parut, singkong yang dicabut dari ladang tadi sore. Soalnya stok jagung di tempat kami tuh lagi kosong ya guys, jadi udah habis dari kemarin. Makanya itu kami kasih pakan pakai singkong parut. Oke lanjut, jadi kita kembali ke topik utama. Jadi setelah gulai ikan itu matang, kemudian aku langsung gas ambil nasi dan ambil ikannya. Tapi ada kejadian yang agak membagongkan. Dan seperti biasa aku tuh paling suka dengan kepala ikan, makanya tuh aku ambil ikan.
ikannya bagian kepala. Tapi setelah aku masukkan ikannya ke dalam piring, aku baru ingat dong. Dan ternyata ikannya itu belum aku kasih santan weh. Makanya dalam hatiku tuh kok rasanya itu agak beda. Ternyata santannya belum aku masukkan. Oke, sekian dulu cerita dari aku dan aku mau lanjut makan. Dadah.